Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari tim Coding Murni Nusantara akan mempresentasikan tugas besar pembelajaran mesin otomatis yaitu dengan judul Sistem Prediksi CAD berbasis AutoML Random Forest menggunakan optimasi meta heuristik PSO. Dengan saya Nova Rekan Wahib dan dua rekan saya ada Hanif Madudin dan juga Nova Asmi Silalahi. Baik, selanjutnya. Baik, latar belakang yang melatar belakangi dalam penelitian kami pada kali ini, yang pertama adalah adanya penyakit jantung koroner atau PJK dan CAD merupakan penyebab kematian tertinggi secara global. Dan pada 2019 tercatat 17,9 juta jiwa yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Sehingga diperlukan deteksi dini yang lebih akurat dan cepat diperlukan untuk mitigasi yang tepat. Nah, yang kedua, adanya penelitian menggunakan dataset CAD RADS Alizadeh dari hasil coronary CT angiography atau CCTE dengan label klasifikasi tingkat stenosis. Sayangnya, pembuatan metode konvensional belum tentu merupakan metode yang optimal. Dan juga selanjutnya adalah sebagai solusi, akhirnya kami memutuskan menerapkan pendekatan AutoML dengan algoritma Particle Swarm Optimization atau PSO dan diintegrasikan dengan algoritma random forest untuk mengoptimalkan proses mitigasi yang lebih tepat. Baik, selanjutnya. Berikut adalah rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Bahwasanya rumusan masalah yang kami angkat bagaimana mengoptimalkan model prediksi penyakit jantung koroner berbasis random forest menggunakan particle swarm optimization pada dataset CAD RADS Alizadeh untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas model. Dengan tujuan dan manfaat, penelitian ini bertujuan dalam menjawab rumusan masalah yang diberikan, yaitu kesuksesan dalam membangun model prediksi penyakit jantung koroner dengan optimalisasi PSO. Baik, selanjutnya. Ini adalah research flow yang kami gunakan. Yang pertama, kami akan melakukan fase yang pertama, yaitu data preparation, yang isinya ada load dataset dan preprocessing. Kemudian akan masuk ke fase kedua, yang berupa baseline, kemudian ada inisialisasi PSO. Fase inisialisasi PSO adalah fase ketiga, dilanjutkan dengan nanti ada menghitung nilai fitness. Kemudian akan dilakukan looping untuk iterasi PSO, dan akan masuk ke fase keempat, yaitu fase kita menggunakan parameter terbaik untuk mendeteksi atau untuk melakukan hyperparameter tuning terhadap random forest yang akhirnya mendapatkan hasil value yang paling terbaik untuk akurasi data tersebut. Baik, selanjutnya. Baik, di sini ada distribusi dari data yang kami gunakan. Kami menggunakan 56 kolom atau 56 fitur dengan total kolom setelah pemilihan ada 55 kolom dan satu kolom label. Jadi jumlah fiturnya adalah 54 fitur. Nah, di sini ada kami menyajikan tabel untuk distribusi dari target dengan pasien dengan CAD berjumlah 216 pasien dengan persentase 71,29%. Kemudian pasien normal berjumlah 87 pasien dengan persentase 28,71% dengan total pasien 303 pasien. Di sini dapat kita lihat bahwa distribusi dari label target itu adalah imbalance atau tidak seimbang. Kemudian di sini untuk distribusi dari fitur terdapat 4 kelompok fitur. Yang pertama ada fitur demografis, kemudian ada fitur gejala dan pemeriksaan klinis, kemudian ada fitur ECG, kemudian ada fitur dari laboratorium dan ekokardiografi. Di sini kami menyajikan distribusi dari jumlah fitur tiap-tiap kategori. Kemudian di sini ada histogram dari fitur demografis. Yang pertama ada fitur age atau usia. Di sini bisa kita lihat bahwa distribusinya itu normal dengan rata-rata sekitar 50 dan sampai 60 tahun. Kemudian ada jenis kelamin. Bisa kita lihat bahwa distribusinya cukup balance. Kemudian untuk berat atau weight, distribusinya itu adalah condong ke kiri. Kemudian untuk tinggi, distribusinya condong ke kanan. Dan untuk body mass index atau BMI, distribusinya condong ke kiri. Nah,
Di sini kami menyajikan tabel korelasi fitur terhadap label target. Di sini untuk fitur dengan korelasi yang paling tinggi adalah fitur typical chest pain dengan korelasi 0,54, kemudian disusul dengan edge dengan korelasi 0,35, dan untuk fitur yang dengan korelasi paling kecil ada fitur BMI dengan korelasi minus atau negatif 0,078. Di sini dapat kita lihat bahwa fitur yang paling berpengaruh terhadap target adalah fitur typical chest pain dan fitur umur atau age. Dan ternyata untuk fitur BMI dan weight tidak terlalu berpengaruh jika dilihat berdasarkan korelasinya. Kemudian untuk setelah kami analisis, kami lakukan data preprocessing. Di sini kami melakukan pembersihan data dengan cara one hot encoder atau one hot encoding untuk fitur kategorikal dan standar scalar untuk fitur numerical. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, mungkin selanjutnya di sini kita menggunakan model baseline random forest. Yang pertama kita setup dulu menggunakan parameter defaultnya dari scikit-learn. Kemudian yang kedua kami melakukan evaluasi di mana kita menggunakan evaluasi metrik akurasinya menggunakan cross validation dengan 5 volt. Karena cross validation memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan dengan model fit biasa. Karena kami melihat bahwasanya datanya sangat sedikit. Nah, yang ketiga hasil awal kami mendapatkan akurasi dengan 5 volt 85,15% dan juga ada analisis performanya cukup baik, tapi hasil setiap voltnya masih terlalu fluktuatif. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada AutoML Particle Swarm Optimization. Nah, kami membuat sebuah kelas bernama PSO Study menggunakan setter init, kemudian metodenya optimize, ada helpernya array2dig, getternya getBaseParam, dan getBaseValue. Baik, selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya ada metode optimize. Bahwasanya di sini metodenya itu yang pertama akan melakukan evaluasi awal. Nah, evaluasi awal di sini di loop utama kami partikel akan diuji akurasinya menggunakan objective function, fungsi yang akan menjalankan cross validation pada random forest. Nah, dalam prosesnya akan dilakukan update P-base dan G-base jika partikel menemukan akurasi yang lebih tinggi. Nah, kalau P-base itu setiap partikel, kemudian kalau G-base itu globalnya akan dilihat, oh ternyata lebih tinggi akan diupdate. Nah, kemudian kita tentunya akan mengupdate kecepatan atau velocity-nya menggunakan rumus matematika inti dari PSO ada di baris velocities. Partikel akan mengubah arah berdasarkan kombinasi inersia, memori pribadi, dan juga pengaruh sosial. Nah, kemudian akan dilakukan update posisi, di mana partikel akan bergerak ke posisi yang baru, dan dijaga agar tidak keluar batas menggunakan np.clip. Baik, selanjutnya. Akan Kemudian ada untuk bagian helper dan getter. Pada slide ini, fungsi act untuk act to dig itu digunakan untuk mengkonversi nilai kontinu hasil PSO menjadi bilangan bulat. Karena hyperparameter random forest seperti n estimator membutuhkan nilai integer. Kemudian ada fungsi getBase params dan getBase value yang digunakan untuk mengambil kombinasi hyperparameter terbaik serta nilai performa terbaik yang diperoleh selama proses optimisasi berlangsung. Untuk slide selanjutnya, uh, ada PSO model random forest. Slide ini menampilkan hasil akhir dari proses optimisasi hyperparameter menggunakan PSO. Diperoleh hyperparameter terbaik yaitu n estimator sebesar 102, max depth sebesar 8, dan min sample speed sebesar 15. Dengan konfigurasi ini, akurasi model meningkat dari 85,15
pada baseline menjadi 87,15 setelah optimisasi. Hasil ini menunjukkan bahwa PSO berhasil menemukan konfigurasi parameter yang lebih optimal dibandingkan penggunaan parameter default. Kemudian, perbandingan akurasi per fault. Pada slide ini ditampilkan grafik perbandingan akurasi per fault antara model random forest baseline dengan random forest yang telah dioptimisasi dengan PSO. Terlihat bahwa model dengan PSO menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan lebih stabil pada hampir seluruh fault, khususnya pada fault keempat dan kelima. Performa model PSO menunjukkan peningkatan konsisten dibandingkan baseline. Ini menandakan bahwa optimasi tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga stabilitas model. Kemudian, kesimpulan berdasarkan seluruh eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi random forest dengan particle swarm optimization berhasil meningkatkan akurasi dan stabilitas model prediksi. Pendekatan ini terbukti secara efektif untuk dataset medis yang bersifat kompleks dan memiliki fitur campuran. Peningkatan performa model ini berpotensi mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat dalam mendeteksi penyakit jantung koroner. Kemudian, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian kali ini, dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih.